Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Di bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini, saya haturkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman dan keluarga puasanya lancar dan juga sehat selalu. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Resident Evil yang ketiga berjudul Extinction. Bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silakan klik link di deskripsi video. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Scene ini dibuka dengan Alice yang terbangun dari tidurnya. Scene ini seperti di scene Resident Evil pertama, namun ketika Alice membuka sebuah pintu, ternyata ruangan itu adalah salah satu ruangan yang cukup familiar, yaitu ruangan laser. Saat dirinya masuk, tiba-tiba pintu tertutup dan seketika muncul laser yang mengarah ke Alice. Dengan sigap, Alice berhasil menghindari laser itu dan masuk ke sebuah ventilasi. Saat dirinya turun dari sana, ia sudah berada di rumah sakit, namun tidak ada seorang pun di sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul benda di lantai dan seketika menembak Alice hingga Alice tewas seketika. Lalu muncul beberapa orang yang ternyata itu adalah Dr. Isaac yang sedang melakukan uji coba terhadap Alice. Saat komplotan membuang mayat Alice, ternyata di sana sudah ada banyak mayat kloningan Alice yang terletak di sana. Selain itu, terdapat ratusan zombie di ujung pagar yang ingin memperebutkan mayat Alice. Di sisi lain, Umbrella Corporation mengira bahwa mereka berhasil menghentikan penyebaran T-Virus di Raccoon City. Namun itu adalah awal dari kehancuran dunia yang menyebar ke seluruh benua Amerika. Dengan beberapa bulan, virus itu pun menyebar ke seluruh dunia. Selain melenyapkan seluruh manusia, wabah virus ini menyebabkan krisis di mana-mana dan menjadi dunia seperti gurun pasir. Scene kini beralih ke Alice yang berkelana dengan sepeda motornya. Di sana Alice mendapatkan kabar dari radio bahwa ada beberapa orang yang selamat dan membutuhkan pertolongan di sebuah gedung. Alice pun langsung masuk dan mulai menyelidiki tempat itu. Tak lama kemudian, Alice bertemu dengan seorang wanita yang meminta Alice untuk menyelamatkan bayinya. Namun ternyata itu adalah jebakan karena mereka ini adalah bandit yang akan menjarah Alice. Saat komplotan ini akan memperkosa Alice, seketika Alice menendang salah satu pria dan langsung terkapar. Melihat hal tersebut, mereka langsung mengikat Alice untuk dijadikan makanan anjing zombie yang ada di bawah sana. Saat mereka mulai melepaskan zombie anjing, seketika Alice berusaha lari dan melawan para zombie anjing itu. Dengan kecerdikan yang dimiliki Alice, ia berhasil menemukan jalan keluar. Dengan strateginya itu, membuat zombie anjing berbalik menyerang seluruh bandit yang ada di sana. Di sisi lain, terlihat beberapa mobil yang sedang konvoy. Rombongan itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Claire Redfield. Dan bersama teman-teman lainnya yang kita ketahui yaitu Carlos, LG, dan karakter baru yaitu Kmart, Betty, Mickey, Case, dan yang lainnya. Mereka semua ini melakukan perjalanan untuk menghindari para zombie. Scene berpindah ke Umbrella Corporation yang ada di ruang bawah tanah. Terlihat beberapa orang sedang meeting. Dr. Isaac selaku pimpinan mengatakan bahwa zombie itu bisa hidup selama beberapa dekade. Hal itu membuat mereka mulai khawatir karena mereka tak mungkin bisa bertahan selama puluhan tahun di bawah tanah dengan persediaan makanan yang terbatas. Namun Dr. Isaac memiliki ide untuk mencegah hal itu, yaitu menggunakan antibodi yang ada di dalam darah Alice
ia bisa mengembangkan serum yang mampu melawan T-virus dan juga mengendalikan para zombie untuk digunakan sebagai tenaga kerja gratis. Lalu pimpinan meeting bernama Albert Wesker meminta Dr. Isaac untuk segera menyelesaikannya atau dia akan digantikan oleh orang lain. Scene kembali ke Alice yang kini menemukan sebuah pom bensin. Ia mencoba membunuh salah satu zombie di sana. Setelah itu Alice mencoba masuk ke dalam toko dan ia menemukan mayat yang dikerumuni oleh lalat. Di dalam buku itu terdapat catatan yang menunjukkan bahwa ada sebuah tempat di Alaska yang terisolasi dan bebas dari wabah zombie. Di sisi lain, Claire dan rombongan tiba di sebuah motel. Di sana Mickey berusaha menyebarkan broadcast radio untuk mengetahui apakah ada seseorang yang masih hidup di sekitar sana. Namun karena tidak ada aktivitas mencurigakan, Carlos dan LG pun berencana untuk menyelidiki tempat itu. Mereka mulai masuk dan mengecek di setiap sudut. Salah satu zombie ini berusaha menyerang LG. Setelah LG berhasil melumpuhkan si zombie, ia tidak menyadari bahwa terdapat zombie lain yang menyerang di belakangnya. Beruntungnya, Carlos tiba dan segera menembaki si zombie. Tak tinggal diam, Betty mencoba mengobati luka LG dan setelah Betty pergi, LG membuka bajunya dan ternyata ia tergigit oleh salah satu zombie sebelumnya. Saat hari mulai gelap, mereka pun berencana untuk bermalam di sana dan Claire mempersiapkan segala hal untuk mencegah serangan dari para zombie. Scene beralih ke Dr. Isaac yang saat itu sedang melakukan eksperimen terhadap zombie. Ia menyuntikkan cairan yang berisi hasil dari darah Alice dan hasilnya sangat mencengangkan. Zombie itu tingkahnya seperti manusia normal, seperti menggunakan handphone, kamera, dan berhasil menyelesaikan puzzle. Namun hal itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya si zombie mengamuk dan si Dr. Isaac kabur lalu mengurung sebagian dokter untuk dibunuh oleh si zombie. Setelah itu Dr. Isaac melakukan eksperimen pada tubuh kloningan Alice yang mana hal itu membuat Alice asli mengingat masa lalunya dan tanpa disadari ia telah menggunakan kekuatan psikisnya. Saat Alice terbangun, semua benda yang melayang karena kekuatan Alice pun terjatuh. Di keesokan harinya, Alice mulai kembali berkelana dengan menyusuri gurun pasir. Sementara itu, Kmart terbangun karena ia mendengar suara aneh di luar mobil. Saat ia mengecek, ternyata di sana terdapat puluhan bahkan ratusan gagak yang sedang berkumpul. Claire pun memerintahkan yang lainnya untuk tetap berada di dalam mobil tanpa membuat suara dan menutup seluruh jendela. Namun, sepertinya gagak itu bukan gagak biasa karena mata mereka terlihat sangat aneh. Dan gagak ini sudah menjadi zombie karena terkontaminasi oleh daging-daging zombie yang mereka makan. Secara tidak sengaja, salah satu anak di bis menjatuhkan sebuah kaleng dan gagak zombie itu mulai menyerang mereka. Melihat bis itu diserang, Claire dan Carlos mencoba mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam bis itu. Namun sayangnya beberapa dari mereka tidak selamat, termasuk Betty dan Otto yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan yang lainnya. Di saat Carlos hampir terbunuh oleh api, tiba-tiba Alice datang dan menyelamatkannya. Dengan kekuatan Alice pun berhasil membakar seluruh gagak zombie itu. Impressive. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pemakaman, Alice mulai menceritakan pada Carlos alasan kenapa ia pergi sendirian. Alice berkata bahwa selama ini Umbrella Corporation selalu mengejar Alice. Alice mengetahui bahwa keberadaannya akan membuat teman-temannya dalam bahaya, sehingga ia pun memutuskan pergi sendirian.
Lalu Alice memberikan buku yang sebelumnya ia temukan pada Claire. Ia juga mengusulkan agar Claire pergi menuju Alaska. Namun Claire kurang yakin dengan kebenaran di buku tersebut. Akhirnya mereka mengadakan voting, yang mana hasil voting itu adalah mereka semua setuju untuk pergi ke Alaska. Dan di keesokan hari mereka mulai melakukan perjalanan menuju Alaska. Secara bersamaan, Dr. Isaac berhasil membujuk orang Umbrella Corporation dengan cara menyamarkan suaranya menggunakan suara Wesker. Intensify. Dan ia pergi menggunakan helikopter sambil membawa sebuah kontainer. Di sisi lain, LG yang kondisinya semakin hari semakin memburuk, tapi sepertinya ia memiliki imun yang cukup kuat sehingga ia berhasil menahan infeksi virus selama berhari-hari. Saat mereka baru sampai di Las Vegas, terlihat hampir seluruh kota itu tertutup pasir seperti gurun. Namun, perjalanan mereka terhenti saat kontainer menghalangi jalan mereka. Saat Alice menghampiri kontainer tersebut, ia terlihat panik dan mulai mengarahkan senjatanya ke kontainer itu. Tiba-tiba muncul banyak zombie dan mereka berusaha melawan para zombie. Saat Alice melawan para zombie itu, Dr. Isaac memerintahkan anak buahnya untuk mematikan proyek Alice. Dan Alice langsung mematung di sana. Sementara itu beberapa orang lainnya gagal menyelamatkan diri, termasuk Carlos yang saat itu tergigit oleh LG yang sudah berubah menjadi zombie. Lalu Alice berusaha menggunakan kekuatannya dan ia berhasil merusak satelit. Seketika Alice berlari menuju ke suatu tempat di mana Dr. Isaac dan anak buahnya berada di sana. Lalu Alice membunuh seluruh anak buah Dr. Isaac, tapi sayangnya si Dr. Isaac berhasil kabur ke helikopter. Secara mengejutkan, salah satu zombie menghampiri Dr. Isaac dan seketika si zombie itu menggigitnya. Di sini Alice membatalkan niatnya untuk menembak helikopter karena Alice memiliki rencana lain, yaitu Alice akan menghampiri markas Dr. Isaac dan membawa helikopter itu menuju ke Alaska. Tak lama setelah itu, Dr. Isaac yang sudah terinfeksi, ia menyuntikkan banyak T-virus yang ia ciptakan. Melihat hal itu, seketika anak buah Wesker menembak Dr. Isaac. Akan tetapi, ternyata Dr. Isaac tidak mati dan langsung membunuh orang yang ada di sana. Di sisi lain, Alice dan yang lainnya sampai di markas Dr. Isaac, namun mereka masih belum tahu bagaimana cara untuk melewati ratusan zombie yang ada di sana. Karena Carlos sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, akhirnya Carlos memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Alice dan yang lainnya bisa masuk dan mengambil helikopter. Mereka pun mulai mengucapkan salam perpisahan pada Carlos dan rencana pun dimulai dengan Carlos yang menabrak para zombie dengan mobil tangki. Namun banyaknya zombie di sana membuat mobil tank itu tergelincir dan terbalik. Di saat-saat terakhir, Carlos menyalakan rokok. Dengan sigap, Alice dan yang lainnya segera menerobos masuk ke dalam tempat itu. Saat semua orang sudah naik ke helikopter, Alice memutuskan tidak ikut karena dirinya masih memiliki urusan dengan Umbrella Corporation dan mereka pun pergi tanpa Alice. Lalu Alice terkejut karena dirinya menemukan banyaknya mayat cloningan dirinya. Melihat hal itu, Alice marah dan segera masuk menuju ke markas Dr. Isaac. Setelah sampai di bawah sana, terlihat tempat itu sangat kacau dengan darah berceceran di mana-mana. Saat Alice masuk lebih dalam lagi, tiba-tiba White Queen muncul dan menceritakan semua kejadian yang ada di sana. Ia mengatakan Dr. Isaac yang tergigit zombie sebelumnya menggunakan cairan dari darah Alice yang mengandung T-virus dan membuat dirinya bermutasi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan barunya, si Dr. Isaac pun menghancurkan seluruh tempat itu dan membunuh semua orang. Berkat bantuan White Queen, Alice menemukan persembunyian Dr. Isaac dan ia segera pergi ke tempat itu. Di sana, Alice menemukan salah satu cloningannya yang berada di dalam tabung. Saat Alice mencoba mengeluarkannya, Alice pun kebingungan saat dirinya menatap kloningnya. Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah itu, Alice mengejar Dr. Isaac dan mereka pun berduel. Nampaknya tubuh Dr. Isaac bisa melakukan regenerasi sehingga Alice mengeluarkan kekuatannya. Tapi ternyata Dr. Isaac juga mempunyai kekuatan yang sama sehingga menghempaskan Alice hingga ia terpental ke dalam ruangan laser. Saat Alice hampir kalah, tiba-tiba Alice tertawa. Ternyata White Queen mengaktifkan lasernya dan berusaha untuk membunuh mereka berdua. Laser itu pun datang. Ternyata kloningan Alice sadar dan berhasil menghentikan laser itu. Scene berpindah ke negara Jepang. Di sana terlihat Wesker sedang mengadakan meeting bersama yang lainnya. Tiba-tiba hologram Alice muncul dan ia mengatakan Alice akan datang untuk menghancurkan Umbrella Corporation bersama teman-temannya. Ternyata jauh di dalam sana terlihat banyak kloningan Alice yang masih di dalam tabung dan film pun selesai.